Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari menganalisis penerapan sistem Enterprise Resource Planning, dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, sesi keempat. Beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Rudi Alamsyah. Yang kedua, Nida Fitriah, Azizah Triningsih, Nabila Putri, dan Yohanes Jeffrianus. Dengan dosen pengampu Bapak Taufik Muhammad Gumelar, MAK. Kemudian, untuk tujuan penelitian, diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan sistem informasi, khususnya Enterprise Resource Planning atau IRP, terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur berdasarkan rasio keuangan, yaitu rasio labor productivity, return of asset, net profit margin, account receivable turnover, dan inventory turnover. Sampel yang digunakan adalah 34 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mengimplementasikan sistem IRP dalam rentang tahun 2002 sampai dengan 2013. Lalu yang selanjutnya itu ada, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi adalah suatu sarana penyedia informasi dari aktivitas akuntansi. Di sini juga ada 6 komponen sistem informasi akuntansi, yaitu manusia, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Lalu yang kedua, Enterprise Resource Planning. Itu adalah sebuah aplikasi dan database yang mengotomatisasi dan mengintegrasi pemerosotan informasi pada waktu yang real dan sejumlah besar proses dan fungsi bisnis pada suatu organisasi. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis rasio dalam laporan keuangan. Sebuah rasio menggambarkan hubungan matematis antara suatu kuantitas dan suatu kuantitas lainnya. Menurut Subramanyam, rasio yang diintegrasikan dengan tepat dapat diidentifikasikan area-area yang membutuhkan integrasi lebih lanjut. Nah, kemudian di poin keempat ini ada penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Dampak implementasi IRP dilihat dari berbagai rasio keuangan yang telah diteliti sebelumnya. Jadi penelitian tersebut menggunakan beberapa rasio keuangan seperti return of asset, kemudian ada profit margin, inventory turnover, dan account receivable turnover untuk mengukur produktivitas perusahaannya itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang mana metode penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data dan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan 2 macam sumber data. Yang pertama, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menerapkan IRP. Informasi penerapan sistem IRP didapatkan dari pengungkapan informasi terkait implementasi sistem di dalam laporan tahunan perusahaan.
Dan yang kedua yaitu data keuangan dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang masuk kriteria sebagai sampel. Terus tadi yang kedua yaitu definisi dan pengukuran variabel, yang mana rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio labor productivity atau disingkat dengan LP, terus return on asset atau disingkat dengan ROA, kemudian net profit margin atau disingkat dengan NPM, dan inventory turnover disingkat dengan IT. Yang terakhir, account receivable turnover yang disingkat dengan ART. Terus yang terakhir yaitu metode analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam analisis data ini, penelitian terlebih dahulu melakukan penghitungan rasio-rasio keuangan dari setiap perusahaan sampel yang didasarkan pada data di dalam laporan keuangan perusahaan sampel. Nah, kinerjanya juga dibagi menjadi 2 periode waktu, yaitu periode sebelum T-1 sampai T-3. Dan periode sesudah T+1 sampai T+3. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan dari statistik deskriptif, yang mana fenomena atau karakteristik dari suatu data dalam penelitian ini digambarkan melalui statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memperlihatkan bagaimana karakteristik dari distribusi data yang diuji. Nah, dalam penelitian ini, perbandingan hasil statistik deskriptif dilakukan antara rata-rata rasio keuangan sebelum implementasi T-1 hingga T-3 dan dengan rata-rata rasio keuangan setelah implementasi T+1 sampai T+3. Seperti pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata rasio ROA dan NPM setelah implementasi IRP tidak menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebelum implementasi. Pada periode sebelum implementasi IRP, rata-rata ROA sebesar 10,7347, sedangkan pada periode setelah implementasi IRP, rata-rata ROA menjadi 1,2947. Kemudian rata-rata NPM sebelum implementasi IRP adalah 11,01 dan setelah implementasi IRP rata-rata NPM menjadi 10,1397. Kemudian ROA dan NPM itu menggambarkan profitabilitas perusahaan. Nah, rasio-rasio yang lain yaitu LP, ART, dan IT menunjukkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan antara sebelum dan setelah implementasi IRP. Rata-rata rasio IT dan ART sebelum implementasi IRP adalah 8,2518 dan 11,1647. Setelah implementasi IRP, rata-rata rasio IT dan ART meningkat menjadi 9,4679 dan 13,3850. Selain itu juga terdapat peningkatan rasio LP setelah implementasi IRP dari 1,1549,6 menjadi 2302. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu uji normalitas data. Hasil pengujian normalitas kita bisa lihat di tabel 3 menunjukkan bahwa tidak semua data terdistribusi secara normal.
rasio IT dan ART memiliki nilai assigned size kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, maka dari itu pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik Wilcoxon-Saini rank dengan tingkat signifikan 5%. Dan kita bisa lihat bahwa untuk nilai assigned size untuk setiap rasio dari variabel LP sebelum implementasi itu ada di angka 148 dan sesudah implementasi itu menjadi 0,88. Dan untuk ROA-nya sendiri sebelum implementasi itu ada di angka 716 dan sesudah implementasi itu berada di angka 192. Dan untuk NPM sendiri sebelum implementasi berada di angka 667 dan sesudah implementasi itu berada di angka 440. Dan untuk ART sendiri berada sebelum implementasi berada di angka 034 dan sesudah implementasi berada di 055. Dan untuk IT-nya sendiri itu sebelum implementasi berada di 001 dan sesudah implementasi berada di 011. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil pengujian hipotesis. Hasil dari uji hipotesis dengan menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon-Saini rank ditunjukkan di tabel 4. Ya, untuk slide-nya ini selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perbandingan rasio labor productivity sebelum dan setelah implementasi ARP. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio labor productivity sebelum dan setelah implementasi ERP. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai ASCMP SIG yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata rasio labor productivity pada statistik deskriptif merupakan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut berarti hipotesis alternatif pertama atau HAP1 dalam penelitian ini diterima dan didukung oleh data penelitian. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Postone dan Gretzky di tahun 2001 dan Hayuningtyas pada tahun 2008, yang menyatakan bahwa implementasi ERP ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui rasio labor productivity. Setelah implementasi sistem ERP, banyak proses yang mulanya dikerjakan secara manual, dapat dilakukan secara otomatis. Maka dari itu, kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja akan berkurang dengan tingkat pendapatan yang sama atau lebih tinggi. Dengan demikian, rasio labor productivity dapat mengalami peningkatan. Rata-rata rasio yang mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh tiap karyawan. Hal ini berarti produktivitas perusahaan meningkat setelah menerapkan sistem ERP. Adapun yang kedua yaitu perbandingan rasio return on asset dan net profit margin sebelum dan setelah implementasi ERP. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio return on asset dan net profit margin setelah perusahaan menerapkan sistem ERP. Mengapa? Karena hal ini ditunjukkan oleh nilai ASCMP, SIG, ROA, dan NPM yang sebesar 0,726 dan 0,752. Keduanya lebih besar dari 0,05. Selain itu, rata-rata rasio dalam statistik deskriptif juga tidak menunjukkan adanya peningkatan. Maka hipotesis alternatif kedua dan ketiga, H2 dan H3, ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian Hunton et al. Di 2003 yang menyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan rasio ROA dan NPM yang signifikan antara periode sebelum dan sudah perusahaan menerapkan sistem ERP. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. Di tahun 2015 yang menghasilkan pernyataan bahwa implementasi ERP tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian tersebut, kinerja keuangan diukur oleh 3 rasio, yaitu return on equity, return on asset, dan net profit margin. Dengan demikian, mendapatkan hasil bahwa implementasi ERP tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara langsung. Adapun yang terakhir yaitu perbandingan rasio account receivable turnover dan inventory turnover sebelum dan setelah implementasi ERP.
Dari hasil uji beda memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio account receivable turnover dan inventory turnover yang signifikan antara rasio sebelum dengan rasio setelah implementasi ERP. Hal ini ditunjukkan oleh nilai ASMP yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,02. 0,17 untuk kedua rasio tersebut. Hasil statistik deskriptif juga mendukung hipotesis yang mana menunjukkan adanya peningkatan rata-rata rasio account receivable turnover dan inventory turnover setelah implementasi ERP. Dengan demikian, hipotesis keempat dan kelima diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayuning Tias pada tahun 2008 dan Kit et al. Pada tahun 2002 yang menunjukkan hasil adanya peningkatan signifikan pada kedua rasio tersebut setelah implementasi ERP. Peningkatan rata-rata rasio account receivable turnover setelah implementasi ERP juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lianto et al. Pada tahun 2009. Sistem ERP menyediakan integrasi informasi antar departemen dalam perusahaan, termasuk informasi mengenai piutang, hutang, dan persediaan. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam proses procurement, pembelian, produksi, penjualan, dan manajemen persediaan juga terintegrasi oleh adanya sistem ERP. Dengan integrasi tersebut, perusahaan bisa menghasilkan informasi atau keputusan-keputusan yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Hal ini akan berdampak pula pada hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan pelanggan. Baik, kemudian untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Yohanes Ciprianus Kulo. Bayani, persilakan. Baik, untuk kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis data dan pembahasan di atas, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, perbedaan rata-rata rasio labor productivity, account receivable turnover, dan inventory turnover yang signifikan periode sebelum dan setelah implementasi sistem ERP. Hal ini disebabkan karena adanya integrasi data dan sistem perusahaan yang menerapkan ERP. Integrasi tersebut berdampak pada meningkatnya produktivitas karyawan serta perbaikan manajemen piutang dan persediaan. Selanjutnya, hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata rasio, return of asset, dan net profit margin pada periode sebelum dan setelah implementasi sistem ERP. Rasio-rasio tersebut menggambarkan profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti implementasi ERP tidak terbukti terdampak langsung pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mana perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi dan interpretasinya. Pertama, jumlah sampel penelitian terbatas karena perusahaan yang diteliti hanyalah perusahaan yang mengungkapkan implementasi ERP pada laporan keuangan. Ada potensi bahwa perusahaan tidak mengungkapkan implementasi ERP secara memadai karena berbagai alasan. Kemungkinannya antara lain perusahaan mengungkapkannya dengan nama yang lebih spesifik atau nama software tertentu yang sebenarnya termasuk kategori ERP. Kedua, penelitian ini tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan rasio-rasio keuangan yang diukur. Ketiga, dalam penelitian ini, perusahaan tidak dibedakan berdasarkan klasifikasi dari sistem ERP yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. ERP yang diterapkan bisa bervariasi, misalnya general, ledger, logistik, atau human resource dengan potensi dampak yang berbeda-beda.
Keempat, penelitian ini tidak memperhatikan industri event and season event untuk membedakan perusahaan-perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian sistem informasi sebelumnya, para peneliti menemukan pengaruh dari jenis industri dan skala perusahaan terhadap berbagai aspek implementasi sistem informasi. Menurut Santos et al. 1993. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau mencari data dari vendor ERP di Indonesia sehingga bisa didapatkan jumlah sampel yang lebih banyak. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan ukuran kinerja keuangan perusahaan yang lain untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Selanjutnya, Santos et al. 1993 menyatakan bahwa investasi teknologi informasi bisa memiliki dampak yang berbeda pada perusahaan yang bergerak di industri keuangan dan non-keuangan. Maka, penelitian selanjutnya disarankan dapat membandingkan dampak implementasi ERP pada kinerja keuangan perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan dan industri non-keuangan. Akhirnya, penelitian lebih lanjut juga bisa diarahkan pada level implementasi ERP karena perusahaan bisa saja lajur belakang sebelum pernah menerapkan ERP. Dengan demikian, implementasi ERP adalah hal yang sama sekali baru. Kemungkinan lain adalah peningkatan lingkup dari implementasi ERP sebelumnya. Perbedaan kondisi latar belakang implementasi ERP sebelumnya ini akan menarik untuk diteliti lebih lanjut lagi. Terima kasih. Mungkin ini saja dari kesimpulan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian karena kami juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.